Tak ada yang lebih sial dari seorang yang ingin melucu, tapi sama sekali tidak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri pun tidak tertawa dengan lucuan saya. Mungkin kalian mengira badut adalah pekerjaan paling mudah. Tinggal bertingkah kocak dan semua orang akan tertawa. Tapi jika kalian menjadi saya, kalian akan mengerti, membuat orang tertawa tidaklah semudah itu. Apalagi jika orang itu tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman orang-orang yang gampang tersinggung dan marah, membuat lelucon tidak semudah yang dibayangkan. Bahkan, bisa-bisa kamu dipidanakan hanya karena sebuah lelucon yang dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Aku punya seorang teman. Dia seorang pelawak dan sekarang dia dipenjara hanya karena membawakan sebuah lelucon yang dianggap menghina. Pada waktu itu, dia bercerita tentang ada seseorang memanjat pohon kelapa pada pukul 10 pagi. Dari atas pohon kelapa itu, dia mengumandangkan azan subuh. Tentu saja, itu menggemparkan sekampung. Orang-orang berbondong-bondong mendatangi dia dan berteriak, "Hei kafir, turun kamu!" Mereka marah-marah dan bahkan ada yang ingin membunuhnya. Berani-beraninya ya kamu mengumandangkan azan subuh jam 10 pagi. Tapi dengan santainya, seorang itu pun turun dari pohon kelapa dan berbicara, "Loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Dan siapa yang tidak taat? Tadi jam 4 subuh di masjid saya mengumandangkan azan. Tidak ada satupun dari kalian yang datang. Dan sekarang, siapa yang kafir? Siapa yang aneh? Dan siapa yang tidak taat?" Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang lain. Hanya karena berbeda, jadi bermusuhan. Kalau dulu Descartes bilang, "Aku berpikir, maka aku ada." Tapi kalau orang sekarang seperti bilang, "Aku bertengkar, maka aku ada." Pertengkaran dijadikan komoditi, diperjualbelikan, dan bahkan sering diberi pembenaran atas nama keyakinan, dan ayat-ayatnya pun dijadikan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya, sekarang ini susah membuat orang tertawa. Saya jadi badut meneruskan ayah saya. Dulu, ayah saya juga seorang badut. Makanya itu, saya juga jadi badut. Sekarang kan lagi ngetren. Anak meneruskan bapaknya. Kalau bapaknya presiden, anaknya pun akan menjadi presiden. Enggak deh, lebih rendah dikit. Jadi gubernur atau wali kota. Sudahlah, jangan ngelantur. Nanti saya ditangkap. Hai, kamu datang ke sini. Maaf, sini, duduk sini. Aku kira kamu sudah lupa sama aku. Kamu rindu ya sama aku? Iya, sama aku juga rindu. Bentar ya. Yang datang itu pacar saya loh. Ganteng kan? Jangan senyum ngejek gitu. Gini-gini meskipun badut, saya juga manusia. Bisa falling in love dan punya pacar. Makasih
Makasih ya kamu masih ingat aku. Dengar-dengar kamu punya pacar baru ya, yang lebih cantik, lebih kaya, dan lebih seksi. Tapi apapun itu, percaya, aku tetap cinta kamu kok. Sumpah, I love you and I miss you. Boleh peluk atau cium? Ya, ternyata hanya hayalanku saja. Gak punya pacar, udah jadi badut, jomblo pula. Dasar nasibku emang ambiar. Percayalah, jadi badut itu susah. Kamu gak akan kuat, biar aku saja. Kenapa kalian melihatku seperti itu? Apa ada yang aneh dengan diriku yang sekarang? Sudah saya katakan, saya ini memang orang sial. Tapi nasib memang aneh. Nasib selalu punya kejutan-kejutan yang bahkan tidak pernah saya duga. Kalian lihat, begitu keren bukan? Penampilan saya memang sudah keren. Saya sudah berpakaian bagus. Tapi sebenarnya saya tetaplah seorang badut. Mungkin ini memang sudah takdir saya. Suatu hari saya diundang untuk mengisi hiburan di acara kampanye partai. Menurut saya penampilan saya biasa-biasa saja. Tapi anehnya semua orang yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Padahal saya hanya menjentik-jentikkan jari, semua orang tertawa. Saya hanya menggoyang-goyangkan pantat, semua orang pun tertawa. Bahkan ketika saya diam seperti ini saja, semua orang malah tertawa terbahak-bahak. Sungguh, saya tidak pernah merasa setolol dan sebodoh itu. Lalu, pimpinan itu mendatangi saya, menjabat saya, dan dia berkata kalau saya ini adalah orang yang berkarismatik dan saya punya bakat disukai banyak orang. Katanya itu yang dibutuhkan seorang pemimpin. Dan dia bilang kepada saya, kalau jadi pemimpin itu tidak perlu pintar ataupun cerdas. Yang penting kamu disukai banyak orang dan semua orang akan mendukung kamu. Maupun kamu berbohong seperti apapun itu, yang penting mereka tetap percaya dan suka sama kamu. Itulah kekuatan seorang pemimpin. Lalu saya didandani najis seperti ini. Saya didaftarkan pilkada dan padahal saya tidak tahu apa itu pilkada. Saya saja tidak tahu perbedaan antara pilkada dan pilkabeh. Cuman setahu saya pilkada tidak boleh dicoba-coba sama anak. Kalau pilkada boleh coba-coba untuk anak. Maka dari itu banyak anak pemimpin dan pejabat yang coba-coba ikut pilkada. Dan betapa sialnya hidup saya. Saya pun menang pilkada. Dan sekarang saya menjadi seperti ini. Dan setelah saya menjadi pilkada, saya pun merasa betapa sialnya hidup saya. Dulu menjadi badut, sekarang sudah menjadi pemimpin pun tetap menjadi badut yang bisa diatur dan bisa menghibur mereka.